itu bohong juga. Maaf.
Kamis Wednesday 12 Maret 2026 dan sekarang udah ke hari keberapa sih sekarang? Ramadan hari kedua 23. Wih, saya pikir tuh masih 20 kau 20, 21 kah, 22 kah? Iya, berarti sekarang 22, 23. Baiklah 23 lah, anggaplah ini dari informasi dari Ocang yang kita tidak tahu apakah ini betul bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ya teman Predo, tapi kamu hitung sendiri lah ya. Karena sekarang udah hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan ini udah hampir sudah masih udah bahas gitu teman berdua kamu. Dan pastinya kita bakalan menemani kamu untuk hari ini sampai dengan jam 8 malam nantinya. Dan kita bakalan mulai dulu. Kita sebenarnya bakalan tungguin Ustadz dulu nih teman berdua, tapi masih sama kayak tadi Ocha nggak tahu bakalan tanggal berapa gitu sebenarnya, ini hari apa gitu kan teman berdua. Sama juga Pak Ustadz ya, kita juga belum tahu nih bakalan kemana ya, dua-dua lah, baiklah. Nah hari ini kita bakalan bahas sebenarnya keistimewaan sholat tahajud sih teman Produa. Dan as we know that kalau misalnya kita bahas tentang sholat tahajud ya teman Produa, apalagi ini ada bulan Ramadan kan, sholat tahajud aja di bukan bulan Ramadan itu pahalanya sangat luar biasa nih teman Produa. Apalagi kalau kita bangun sholat sebelum subuh itu katanya kebaikan itu atau mungkin pahalanya itu lebih baik daripada dari pagi sampai dari subuh sampai dengan kembali ke petang gitu teman atau sampai malam gitu. Apalagi sekarang di bulan Ramadan itu dikalikan berapa gitu ya. Jadi investasi-investasi yang kamu lakukan atau amalan-amalan yang kamu lakukan di bulan Ramadan ini pastinya akan jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya dibandingkan hari-hari lain. Apalagi sholat tahajud ya teman Prado ya, karena orang semuanya tidur terus kamu dari tidur terus bangun akhirnya sholat lagi 2 rakaat ya untuk menunaikan sholat tahajudnya, which is itu kayaknya best sih teman Pradua ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa terhubung dengan Ustadz ya teman Pradua untuk hari ini. Dan yang pengen gabung juga atau mungkin yang pengen sharing pengalaman sholat tahajudnya boleh gabung di 0811 410 968 atau di RRI Pradua Makassar lewat DM Instagram kita, atau kalau bisa gabung lewat RRI Digital lewat kolom komentarnya. Kita bakalan tungguin semua sampai dengan jam 5 sore.
Oke, teman Perdua yang udah saja di 96,8 FM Perdua dari Makassar. Sekarang kita akan pas Ustadznya udah ada ya. Kita coba dulu untuk bisa terhubung dengan Ustadz kita hari ini. Ditanya Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Halo. Waalaikumsalam Wih, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Sudah Halo, ada halo. suaranya ya Pak Ustadz ya. Halo. Ya, ya, halo, halo. Oh Ya, iya. halo, Nah, iya Pak Ustadz, halo. Mungkin halo. jaringan kita atau koneksi kita masih kurang ya teman Perdua ya. Jadi kita bakalan coba lagi nih teman Perdua. Tapi kita masih bahas yang sama. Kita bakalan bahas tentang keutamaan sholat tahajud ya Pak Ustadz ya. Karena kan sekarang bulan Ramadan itu mungkin identik sama orang mencari pahala yang besar ya Ustadz ya. Ya, Iya, dan untuk hari ini kita bakalan bahas tentang sholat tahajud. Nah, Ustadz, di hari biasa pun saja yang bukan bulan Ramadan ini sholat tahajud punya keutamaan yang istimewa ya dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang memanjatkan doa. Kalau misalnya orang memberikan atau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya lewat jalur tahajud itu akan dikabulkan dan dijawab cepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman berdoa. Apalagi kalau misalnya di bulan Ramadan ya, Ustadz ya. ya. Iya, silakan Ustadz. Halo. Ya, halo, halo. Ya, Iya. gimana? Iya, suaranya sudah ada Pak Ustadz, silakan. Nah, kita bahas tentang salat tahajud nih Ustadz. Ya, ya. Nah, salat tahajud kan kalau misalnya bulan biasa aja itu atau bukan bulan Ramadan kan itu sudah istimewa pastinya ya. Apalagi kalau misalnya masuk di bulan Ramadan terus kita biasa melaksanakan atau mungkin sering melaksanakannya ini. Apakah betul-betul itu punya keajaiban tersendiri salat malam, salat tahajud di bulan Ramadan Ustadz? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya masuk nggak? Iya, iya, kedengaran Ustadz. Oh ya, baik. Eh, untuk tahajud, Iya, mungkin suaranya agak putus-putus Ustadz. Mungkin agak ke area yang agak di luaran Ustadz karena masih terputus-putus nih. Halo? ya. Halo, Iya, mungkin agak bergeser sedikit Ustadz karena suaranya masih putus-putus nih. oke. Iya. Sudah bagus. Ya, alhamdulillah itu lebih jelas Ustadz. Oke, baik. Nah, hari ini teman Prado kita sama Pak Ustadz Suwardi Rapi SPDI MPD CITQ CLQ dan Ustadz. Ya, biasanya disapa siapa di Pak Ustadz? Ya, oke. Selamat sore, Bu Mirza dan Halo Ustadz. Halo, halo. Iya, suara tak agak Ini hilang-hilang Ustadz. hilang. Oke. Baik, coba gimana? Halo? Iya, ada nih Ustadz. Oh ya, sudah bagus. Oke. Ya. Baik. Terkait dengan salat ini memang disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi asa ayyaba. Cek. Halo. Iya. Oke, baik. Saya ulang.
Iya Ustaz. putus suaranya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahillah hatta ayyab'at maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat sebagai suatu ibadah bagimu. Semoga Tuhanmu yang terpuji. Jadi kalau kita dari ayat menjelaskan orang yang kemudian melaksanakan akan diberikan derajat dan ditempatkan di posisi yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keistimewaan dan kedahsyatan daripada salat tahajud karena dia akan mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang yang betul mendudukan kedudukan dan tempat yang terpuji atau makom Allah Subhanahu wa taala, maka dia rugi kalau kemudian mendapatkan sholat tahajud. Ya. Yang kedua, tentu dari dahsyat tahajud ini ada kemudian kita punya masalah, problem, Allah kemudian yang akan kita dan memudahkan. Sehingga ahli tahajud dia kemudian akan berupaya tidak meninggalkan kebiasaan baiknya. Ya, karena ini merupakan cepat untuk kemudian sampai kepada Allah. Ibarat kalau misalnya kan kita termasuk terganggu ya, banyak menggunakan sepeda. Iya. Tapi kalau di tengah malam pada tidur, ya, di saat lelah pada bagian manusia banyak kita kemudian terbangun dalam keadaan mungkin ngantuk, itu melawan rasa ngantuk tadi, sehingga di waktu-waktu kemudian kita harus tahajud, Iya. perbanyak istighfar. Ini menjadi keutamaan dan dahsyatnya daripada Sholat sholat tahajud. Iya. Ustadz, tapi Ya. kalau misalnya ada yang bertanya nih, misalnya ini dari Wawan Ustadz ya, katanya Wawan ini dia sudah mencoba untuk melakukan sholat tahajud, tapi setiap dia sudah sholat tahajud biasanya ada masalah-masalah yang timbul, yang baru-baru saja ada gitu katanya Ustadz. Itu kayak gimana Ustadz? Oke, baik. Setiap orang sebenarnya punya masalah, bukan kalau kita rajin tahajud, tetapi sebenarnya itu akan Allah memberikan, ya, akan ada sesuatu yang baik Allah berikan. Makanya selalu kemudian bahwa ya semua dari Allah itu baik, ya, yang datang semua. Dan kadang kita menurut kita baik, menurut Allah bukan. Jadi juga sebaliknya bagi Allah ya, terkait dengan masalah semua orang akan, tapi memang masalah itu akan Allah kemudian akan ujian itu, masalah itu dia akan berikan solusi juga bagi kita. Ya, maksudnya bagian daripada ikhtiar kita untuk mendapatkan perhatian dari solusi yang kemudian kita harus lebih baik pada Allah. Wow. Tentu lewat jalan ya kita akan mendapatkan hal di mana menurut kita tapi kadang di situlah kemudian jalan terbaik. Iya Ustaz. La yukallifullahu nafsan itu tidak akan membebani, pasti mampu. Dan di situ kemudian sejauh mana kemudian kita dan kekuatan kita, kemudian juga Allah derajat kita lewat ujian tadi. Semakin berat ujian, posisi kita di Allah juga akan semakin. Iya. Jadi itu kan saat Berarti kita juga iya. SMP ada orang mahasiswa pasti beda ujiannya masing-masing kan. Betul. Nah kita juga seperti itu. Oke.
Jadi makin orang sering beribadah atau mungkin kita mencoba untuk istiqomah gitu Ustadz ya, pastinya akan diuji juga kembali apakah betul-betul kau bisa istiqomah melaksanakan Betul. perintah dari Allah gitu ya. Jadi mandang kadang kita terlemah kita kadang. Mhm. Dan ketika kita sudah terus, itulah kemudian Allah kemudian mengangkat derajat kita. Dan setiap ujian itu kita akan diangkat derajat satu derajat dengan derajat lain. Itu hanya kali tahun perjalanan itu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita sudah lulus gitu ceritanya dari ujian yang sudah diberikan itu berarti derajat kita atau kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih dekat ya Ustadz jadinya ya. Ya, betul. Masya Allah. Mudah-mudahan mungkin ini Wawan kalau misalnya sudah sholat tahajud terus dia dapatkan masalah lagi, terus kalau misalnya dia sudah bisa finish dari masalahnya itu bakalan terangkat derajatnya ya Ustadz ya. Ya, betul. Wah. Mm-mm. Lebih baik Mm-mm. maka ada ujian kita dapat itu dekat dengan Allah Iya. daripada dapat nikmat surga di Allah. Betul. Ustadz sama kayak temanku Taufik abis dari umroh gitu ya di bulan Ramadan, terus abis bulan Ramadan pas masuk kembali ke Indonesia langsung sakit tuh Ustadz. Padahal sudah melaksanakan semua mungkin kegiatan-kegiatan dan diperintahkan sama Allah dan juga sudah melaksanakan ibadah-ibadah tertentu termasuk sholat tahajud gitu teman Pradua ya dan Pak Ustadz, dan akhirnya sekarang sakit. Katanya sakitnya juga itu bernilai pahala ya Ustadz ya. Nah, gini, itu jika ada ditimpa penyakit seperti itu, Mm-mm. jika dia sabar, Oke. dia derita, maka itu jadi dosa. Dalam kesabaran. Betul. Makanya itu Mm-mm. Rasul dan orang-orang beriman Mm-mm. pasti kemudian diuji, ya karena ini adalah ujian dan macam-macam yang bukan hanya Iya. kesulitan kerja, Iya. akan diuji sejauh mana kemudian kita bisa bertahan Betul. ujian tersebut bagi orang. Masya Allah. Dan Allah tidak pernah zalim. Inna Allah lakinna nas anfusahum yuzlimun. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi Allah tidak menzalimi mereka sendiri. Jadi janji Allah itu sudah pasti ya Ustadz ya. Halo? Ya, halo. Iya. Jadi janjinya Allah itu pasti ya Ustadz ya. Kalau misalnya kayak kita diberikan kayak misalnya temanku tadi Taufik itu sakit akhirnya Pak Ustadz dan berarti itu bentuk penggugur dosanya ya kalau dia betul-betul bisa sabar menghadapi ujian dari Allah ya Ustadz ya. Betul, pembersihan. Menurut kita ini mungkin kali ujian, tapi di luar sana banyak orang yang lebih besar dan lebih berat ujiannya daripada kita. Itulah caranya Allah ingin melihat banyak sejauh mana dia atas penyakit, atas musibah yang dihadapi. Semakin banyak maka tentu kemudian derajat kita akan Iya. justru masalah kalau tidak pernah Iya betul. jadi bersyukurlah ketika Allah masih memberi. Banyak orang mau diuji tidak Betul. dapat, tidak diberikan ujian. Iya. Berarti ujian terus sakit ataupun yang lainnya itu yang bentuk mungkin kita rasa tidak baik itu adalah salah satu bentuk kecintaannya Allah sama kita bahwa kembali kau lagi meminta kepada saya lebih keras lagi, lebih kuat lagi, kembali kau lagi untuk untuk melaksanakan sholat tahajud mungkin ya supaya lebih keras dan lebih kuat supaya nanti akan diberikan balasan yang apa yang kamu minta begitu ya Ustaz ya. Ya betul. Nah, kembali kita persoalan awal. Makanya ketika berkata betul niat kepada Iya. Allah. Ya, karena ketika kita harus luruskan. Iya. Ini Ustadz bukan jiria sebenarnya Ustadz ya. Saya juga bisa sudah dilaksanakan kayak begitu, tapi yang terjadi adalah jadinya deras mengalir tangisannya Ustadz. Datuk kenapa tiba-tiba kayak begitu Ji? Tiba-tiba kayak
mengalir semua air mata yang datang, kenapa bisa tiba-tiba mengalir gitu Ustaz? Itu kalau sudah melaksanakan salat tahajud. Nah, itu bagi dan semua bisa merasakan. Itu tanda pada hidayah yang telah Allah. Amin. Itu bagian boleh jadi Allah menjabat dan terima tobat. Dan itu boleh jadi tanda-tanda kebaikan. Insya Allah. Lebar. Ya. Iya, Ustadz, karena mungkin kita sudah dibatasi waktu ini, Ustadz, ada mungkin yang pengen disampaikan terakhir sama teman Pradua sebelum kita mungkin pamit undur diri. Dan saya juga mau terima kasih sama Ustadz karena sudah diberikan petunjuk, supaya saya juga takutnya kayak apakah betul yang saya sudah kerjakan atau ini ternyata memang salah kah. Mudah-mudahan betul seperti yang Pak Ustadz katakan, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Baik, saya ingin sampaikan hadis sallallahu alaihi wasallam dari apa namanya, tentu yang kita bahas. Allah itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam, kata, siapa yang berdoa kepada aku akan mengabulkannya, siapa yang meminta kepada aku akan memberi, dan siapa yang memohon kepada aku akan mengampuninya. Ini tentu menunjukkan tahajud adalah yang tepat untuk mendekatkan dan memohon. Nah, termasuk juga Allah kemudian akan, dan segala macam kebaikan dan dalam kehidupan kita, termasuk dalam yang kita, Allah kemudian akan memperbaiki. Ketika ada orang mengganggu, kemudian mencoba cara kita, Allah kemudian akan terlibat langsung tanpa membantu kita. Selalu berpikir positif, berpikir negatif, karena Allah selalu orang yang mencintainya. Saya kira itu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Suardira PSPDI MPD yang sudah menemani kita ya Ustadz ya, karena memang betul-betul itu dahsyat, salat tahajud itu betul-betul dahsyat ya Ustadz ya. Iya betul. Terima kasih. Nanti ditunggu kita datang lagi ke studio Ustadz, jalan-jalan, siapa tahu bertemu tatap muka jauh lebih baik seringnya ya Ustadz ya. Siap-siap, ini kan hari ini. Khawatir telat. Siap. Terima kasih Ustadz. Sampai sehat-sehat kita terus, sampai selamat sampai tujuan, dan juga selalu diberikan keberkahan untuk kegiatannya untuk hari ini Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, itulah tadi teman Pradua dahsyatnya salat tahajud, karena memang betul-betul orang interaksi antara hamba dan juga Tuhannya itu di salat tahajud itu akan betul-betul teruji gitu teman Pradua. Dan apakah kamu betul-betul bisa terkoneksi, dan juga apakah jawaban kamu akan diberikan sesaat lagi, atau mungkin ditunda jawabannya, atau mungkin akan diberikan ujian dulu sebelum jawaban diberikan, atau yang lainnya teman Pradua. Itu yang Masya Allah sekali ya sebenarnya dari sholat tahajud. Masya Allah ya. Nah itu dia teman Pradua yang sudah kita bahas untuk hari ini. Dan untuk kamu yang udah stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar, jangan lupa untuk yang pengen berbuka puasa ya teman Pradua, kamu bisa kamu bisa datang ke Masjid RRI Makassar. Masjid apa lagi namanya? Al-Muawalah. Muamanah ya benar. Nah oke. Ini kayak acara apa gitu ya teman Pradua. Untuk buka puasa ada di situ juga, tapi untuk yang pengen sholat isya, sholat apa lagi, sholat tarwih, sholat apa lagi yang ada? Sholat tarwih, sholat tahajud juga ada. Boleh di Masjid Hey, informasinya kita kasih tahu nih, Muamanah itu ada salat tahajud juga. Ada salat tahajud juga. Ada. Oke. Muamanah. Itu bersama Ustadz Dr. Rahmat MPD, Imam Rawatib Masjid Al-Muawanah RRI Makassar. Mulainya jam 2. Tapi kalau misalnya mau ke sini ketemu sama kita boleh gitu ya.
Dan itu Apa? setauku harus daftar. Oh daftar. Harus daftar karena nantinya kalau Sempik ini di sini di lumayan. bukan, maksudnya nanti kalau daftar bisa dapat nanti sahur. Ada nanti sampai makan sahurnya. Sahurnya baik. Ah? Sahurnya sponsor baik. Ya tahu lah siapa. Intinya dia itu nanti akan ada Karena kita sahur tidak dibayar, yang dapat. Di. Iya. Karena kita tidak, tapi kalau ini iya. Intinya akan ada nanti sahurnya, jadi mohon untuk daftar dulu sebelum masuk. Mas daftarnya di mana Kak? Bisa di mana? Di mana sih situ tadi? Nanti dikasih tahu lagi lebih lengkapnya di mana daftarnya. Pokoknya 10 malam terakhir nantinya. Oh, jadi mulai dari hari ini 10 malam terakhir sampai terakhir nanti 10 malam terakhir. Sampai selesai. Intinya kemarin tuh katanya sudah mulai di hari Selasa kemarin. Cuman kemarin masih trial dan ternyata lancar-lancar saja. Jadi dilanjutkan sampai 10 malam terakhir nantinya. Masya Allah. Gitu. 8 malam terakhir berarti. Itu istilahnya itikaf ya. Itikaf, yang pengen gitu. itikaf bareng Betul. di RRI Makassar boleh sambil mungkin ketemu Fauzan di sini mungkin saja ya. Kalau gitu teman Ya, berdua saya harus kasih kamu lagu dulu ya karena sebentar kita bakal lanjutkan lagi kasih informasi terbaru di jam 5-an ya teman berdua ya. Jadi so don't go anywhere, keep running on 96.4 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.